ternyata di situ saya baru tahu Mpok Sri punya gula ya gitu. Enggak segitu kan. Ini kok tinggi. Berapa? 475 pertama itu. Sok banget waktu itu ya. Masya Allah. Lah kok bisa kejangkit gula segitu. Kita shock down. Kayak waduh, saya belum siap kalau sakit. Ya Allah, saya belum siap ninggalin anak-anak gitu. Kayaknya gak ada harapan, Kak. Halo, aku Dewi Yul. Pengalaman keluargaku yang akrab dengan diabetes membawaku ke perjalanan untuk mengenal diabetes lebih dekat. Kali ini perjalanan membawaku ke wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk menyambangi seorang wanita tangguh yang merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai driver ojek online. Beliau mengarungi kerasnya jalanan ibu kota sambil melawan penyakitnya demi menghidupi keluarga. Mari ikuti perjalananku. Alhamdulillah saya sampai ke sini karena saya dengar Bu Sri itu pejuang yang luar biasa. Ada anak berapa Ibu? Ada anak 3. Alhamdulillah. Bonus cucu 3. Ya, udah punya cucu? Betul. Wih, awet muda. Alhamdulillah. Saya itu kan mengunjungi beberapa para penyintas diabetes gitu. Salah satunya ada yang luar biasa nih. Saya nggak bisa bayangin. Pejuang garis keras sih buatku gitu ya. Betul. Artinya berjuang melawan diabetes, berjuang melawan kehidupan, menjadi pejuang buat anak-anak, keluarga gitu. Emang Bapak kerja di mana? Alhamdulillah saya sendiri. Oh, ada Allah. Iya, ada Allah. Tidak boleh bilang sendiri. Ya, betul. Saya ditemani Allah, Ya, gitu betul, kan? Betul, ya. Karena rahmat Allah tuh tidak lebih jauh dari urat leher kita. Amin, amin, amin. Saya mau tanya gimana ceritanya bisa kena diabetes itu? Atau ketahuannya kapan? Ketahuannya tuh waktu pandemi kedua, Bunda. Saya ada panggilan dari yayasan. Kita kan kalau di Depok kan di situ diprioritaskan. Oke. Itu kebetulan di situ tuh ada cek kesehatan waktu itu. Gratis? Iya, gratis. Saya dicek, Pak Sri punya gula gitu. Enggak, saya gitu kan. Memang saya gak merasa punya penyakit waktu itu. Ini ceknya 475. Pertama kali saya tahu. 475? Betul. Masa iya? Salah kali. Ya, kita gak ini kan. Serius, Mpok Sri kena diabetes. Ya Allah, kena diabetes. Masih happy Bun, saya bawa masih happy gitu ya ke teman-teman. Nah, setelah nyampe rumah itu udah kayak terjun gitu ya. Tunggu, itu terjunnya karena merasa fisik atau karena kepikiran? Kepikiran. Nah, itu. Gejalanya apa yang dirasakan? Awal mulanya kuku saya yang di kaki biru sama kuning, Bunda. Udah biru kuning. Iya. Ya Allah, berarti organ tubuh saya sakit parah ini saya gitu. Sampai ke rumah sakit tuh dari mata, Bunda. Pas saya nggak pakai kacamata, kelilipan saya kucek kan, gini, terus malamnya merah mata belah kanan. Kata anak, Bu, ke dokter mata. Cuman kelilipan gitu kan. Pas obat sendiri, terus akhirnya nggak mempan, masih merah, ke puskesmas. Jangan puskesmas Bu Eng, biarin cuman ini saya gitu kan. Saya tetes ini pun, tetes sore itu. Paginya mau sholat subuh, mata saya nggak bisa melihat. Apa gelap? Gelap, nggak bisa melihat sama sekali. Yang kanan? Satu, iya, yang kanan. Iya. Terus, ya Allah, segede gini mobil kagak kelihatan, saya gitu. Terus bagaimana nih, saya histeris lah ya. Berarti itu efek setelah tahu kena 475 itu? Udah kena gula itu udah tahu tuh? Udah. Berapa lama sempat nggak ngetrip? Lumayan Bun, 3 bulan. Terus gimana? Itu sama Hadapi tipes ya, sama tipes. Waktu itu ya uang tabungan yang dipakai. Sempat saya dibawa ke adik, numpang di adik itu sekitaran 1 tahun lebih ya. Sempat minum obat? Apa tuh kayak apa tuh namanya? Pokoknya ada cairan gitulah ya. Cairan gitu. Saya berhenti break gitu. Terus akhirnya saya konsumsi herbal, ngerebus-rebusin sendiri gitu Bunda. Herbalan apa aja yang dikonsumsi itu? Itu waktu itu daun kelor. Cocok? Ya nggak begitu Bun.
Apa yang membuat kalau sedih, kalau nelongso ya orang Jawa tuh nelongso. Apa yang membuat nelongso gitu? Posisi kan suka naik turunnya Bun, kira saya merasakan ngedrop di bawah gitu. Ya Allah, begini amat hidup gitu ya. Sebenarnya kan gak boleh ngeluh ya. Iya gak boleh, teman manusiawi lah. Saya udah berusaha. Akhirnya saya puasa aja gitu. Solusinya puasa, sholat malam, zikir, sholawat yang pendek-pendek aja. Sampai hati tuh lega, entah itu berapa gitu. Kalau dulu saya target sebelum 1500 itu tasbih belum saya lepas. Masya Allah, saya belum siap ya Allah ninggalin anak-anak. Waktu itu gitu Bun, terpuruk pikiran saya udah kasih gitu ya? Iya sedih, dilema gitu, saya harus bagaimana ini gitu kan. Terus akhirnya itu saya browsing lagi, ketemu M Ganik itu, saya browsing juga itu ketemu itu. Oh Masya Allah ini, ya. Masa iya sih ada ininya enggak ya segitu, kayak sistem kimianya enggak ya segitu, kayak enggak, ini saya kacang-kacangan ini lagu jari ya. Iya, saya baca-baca dulu sebelum itu. Itu Masya Allah ya, berarti kan nggak ada kebetulan di dunia. Iya betul. Allah itu kalau mau menolong dengan segala caranya. Betul. Ya lewat lah, tiba-tiba kita ngebaca lah, ngeliat lah, itu sebetulnya petunjuk loh. Betul. Ya kan? Betul. Terus berapa lama merasakan perubahan gitu? Kalau nggak salah 3 hari Bunda saya konsumsi itu Meta Pepri ya. Terus saya ngeliat jemur, ya Allah gitu. Kenapa Bu? Kuku ibu udah merah muda, seger banget. Subhanallah, luar biasa itu. Seger gitu, keadaan badan saya tuh enak gitu aja. Alhamdulillah bisa melihat tuh Bunda saya minum tuh. Jadi aktivitas juga nggak terkendala gitu Bun. Ternyata tuh kan divonis diabetes tuh nggak langsung apa tuh semua tuh keputus, enggak. Bu Sri tetap semangat karena masih ada kesempatan buat Bu Sri untuk lepas dari jeratan diabetes menuju remisi diabetes, sehingga Bu Sri bebas dari obat-obatan, bisa hidup normal kembali. Ya Allah. Ya, bisa hidup sehat, bahagia, membesarkan anak-anak. Amin, amin ya Allah. Amin. 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 Terima kasih Bunda. Harapan saya tetap sehat, bisa aktivitas, alhamdulillah bisa normal seperti kebanyakan orang-orang. Makanya kalau orang punya penyakit diabetes kan kadang kita down Kak, nggak ada harapan gitu ya. Kayak kita udah disekak dengan penyakit itu sendiri. Ya kita motivasi diri sendiri, anggap aja kita nggak punya penyakit gitu. Belajar hidup sehat kembali, apa yang bisa mengurangi dari segi makan. Kalau segala segi makanan apapun nggak saya pantang sih Kak, cuman mengurangin gitu. Jadi kalau saya di mana-mana ketemu apa gitu, jadi badan nggak kaget, bahwa happy, udah. Di balik kerasnya ibu kota, ada seorang ibu yang tidak kenal lelah berjuang dengan senyuman. Tidak peduli hambatan apa yang akan dihadapinya, sakit yang menggerogoti tubuhnya demi menghidupi keluarganya. Tapi sebagai sesama ibu, sudah menjadi tugasku untuk mendukung dan menyampaikan pada Ibu Sri bahwa masih ada kesempatan untuk Ibu Sri terbebas dari jeratan diabetes alias remisi diabetes, dan atas izin Allah rezeki Ibu Sri mengalir makin deras. Amin ya Allah. Sampai bertemu di perjalananku berikutnya.